fokus saya adalah bagaimana ngebuat tulang belakang longgar. Yang saya lakukan pada saat itu banyak balut faras yang dipanasin, habis itu banyak melakukan gerakan-gerakan stretching, gerakan yoga. Akhirnya dari sana saya paham bahwa problem semua keluhan saraf kejepit, ya baik dia di leher, baik dia di punggung, apapun di pinggang nanti, itu problemnya adalah tulang belakangnya agak merapat atau kaku. Nah, sebentar saya akan jelaskan di slide ya. Nah, itu cerita pembukaan dari saya bahwa apa yang akan saya jelasin malam hari ini di webinar kali ini itu saya mengalami duluan. Akhirnya saya ketemu beberapa pola yang akan membantu teman-teman yang mengalami keluhan yang sama yang saya ceritakan sama teman-teman yang lain. Nah, tadi Bapak Ibu melihat pertama Ibu Esther ya. Ibu Esther itu semangat sekali, dia cerita tadi gara-gara jatuh di kamar mandi, kemudian tulang punggungnya sampai kelihatannya patah setelah dirongsen, ternyata dibalur minyak faras, kok bisa sembuh. Kemudian Ibu Haji Halidah Hano, ya sama, gara-gara jatuh juga, itu pinggangnya ya, kalau di MRI kelihatan lumbar 5, lumbar 4, lumbar 5 sama tulang ekor bermasalah itu gara-gara jatuh. Akhirnya terbantu dengan minyak faras. Nah, pertanyaannya kok bisa kayak gitu? Pertanyaannya kenapa bisa sembuh dengan farase? Nah, seminar saraf kejepit seperti ini biasanya saya bawakan langsung di offline. Saya bawakan langsung di seminar langsung karena banyak ada gerakan, banyak ada banyak ada sentuhan, banyak ada ngobrol dengan peserta-peserta langsung. Kali ini saya bawakan di webinar. Nanti Bapak Ibu, semoga webinar ini mirip-mirip dengan seperti pertemuan offline ya. Jadinya ada gerakan-gerakan sedikit, nanti Bapak Ibu bisa melakukannya. Nah, oke, sekarang saya masuk ke slide dulu ya. Slide saya sudah jelas ya, teman-teman ya? Jelas, Bli. Nah, jelas ya, Lucia. Oke, ya. Saya lanjut ya berarti ya. Nah, tema kita terapi sakit pinggang, leher, punggung, dan saraf kejepit secara alami. Nah, tulang belakang kita ini ada 4 bagian. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di slide ya, itu ada tulang leher, itu ada 7 ruas, namanya secara medis namanya cervical, ada cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada tulang punggung, ya, itu paling panjang dari bagian tulang belakang, itu ada 12 namanya torak ya, torak 1, torak 2, torak 3 sampai torak 12. Kemudian ada tulang pinggang yang warnanya kuning ya. Teman-teman bisa lihat di slide. Itu tulang pinggang itu ada 5, ada lumbar 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu ada tulang ekor yang warnanya hijau. Itu ada 4. Tapi kebanyakan orang bilang sakrum ya, itu tulang ekor. Ya, jadinya memanjang 4. Tapi secara umum itu 1 menjadi tulang ekor. Nah, tulang belakang ini ya itu mewakili keluhan-keluhan yang berbeda. Jadinya pada saat
tulang belakang ini problem, tulang leher problem, jadinya apapun yang masalah nanti di leher, baik dia sakit leher, kaku leher, kesemutan, panas, tidak bisa noleh kayak gitu, itu efek di tulang leher nanti. Kemudian kalau punggung ya dada nyeri, habis itu seperti Bu Esther membungkuk susah, kayak ada tulang belakangnya itu kayak kayak patah, sebenarnya bukan patah, itu ada perubahan posisi sedikit. Kemudian ada tulang pinggang mewakili semua pinggang, paha, lutut, kaki. Pada saat di MRI kan kelihatan, habis itu tulang ekor. Nah, logikanya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Pada saat kita punya mobil atau motor ya. Pada saat kita punya mobil atau motor, kemudian setiap 2 bulan, 3 bulan sekali, anggap ini motor kita ya. Setiap 2 bulan, 3 bulan sekali, kalau motor biasanya diapain Bapak Ibu? Setiap 2 bulan, 3 bulan sekali, sepeda motor itu biasanya diapain? Ada yang tahu nggak? Setiap 2 bulan, 3 bulan, kalau kita pakai sepeda motor, biasanya sepeda motor diapain? Diservis ya, ganti oli, betul ya. Servis ganti oli, benar nggak? Ya, setiap 2 bulan, 3 bulan itu secara rutin, kontinu, untuk menjaga motor itu bisa dipakai, layak pakai, motor itu biasanya kita servis ya, ganti oli lah. Nah, motor atau mobil pun ganti oli, olinya diganti, di servis. Nah sekarang kalau badan kita 2 bulan, 3 bulan, ibaratnya motor, kalau kita ganti olinya seperti apa Bapak Ibu? Ya, biar tidak nanti motor aja diservis, badan kita nggak pernah diservis. Sakal nggak? Nah, kalau motornya diservis atau diganti olinya, kalau tubuhnya kita, badannya kita itu ganti olinya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau badan perlu dipijat, ya. Intinya motor diganti oli kan, bagaimana oli-oli yang kotor itu dikeluarin ganti yang baru. Intinya bagaimana ngebuat sirkulasi darahnya lancar, benar nggak? Ya, kalau badannya kita seperti itu juga, 3 bulan dipakai terus, dipakai kerja, aktivitas terus kan, sama kayak sirkulasi darah itu tegang semua, kadang-kala badan pegel-pegel, kadang-kala susah tidur. Yang perlu dilakukan kan, kadang-kala kita perlu masas, benar nggak? Kita perlu pijat untuk membuat sirkulasi darah lancar. Habis itu, jika tidak pakai masas, kita perlu pembersih darah, pengencer darah. Makanya Faras, kita punya produk namanya Samples ya. Samples itu fungsinya seperti ganti oli, ngetap oli dia. Dia sifatnya itu pembersih darah yang ngebuat sirkulasi darah lancar. Coba aja Bapak Ibu minum Samples. Ya, Samples yang biasanya susah tidur, badan nggak enak, setelah minum Samples kok tidurnya enak, badan lagi pegel-pegel bisa hilang pegel-pegelnya. Karena secara logikanya itu kayak badan kita itu ditap oleh Samples tersebut. Ya, itu. Kemudian selain pijat, kemudian suplemen, itu kan kadang-kala olahraga, jalan kaki, habis itu lari seperti itu ya, yang membuat berkeringat seperti itu membuat sirkulasi darah kita lancar. Ya, ini logiknya. Makanya orang yang jarang ngetap oli pasti mulai darahnya kental, mulai kolesterol tinggi, mulai asam urat tinggi, habis itu mulai tensinya tinggi karena darahnya kental terus dibiarin terus menerus. Ini jadinya malam hari ini setidaknya saya ngasih logiknya ya, logikanya. Oh ternyata tubuh kita ini perlu ngetap oli ya itu. Tubuh kita perlu diservis. Cara nyervisnya kayak pijat, masas. Ya masas kalau di rumah kan nggak perlu tukang pijat, cukup dibalur Faras kan udah beres. Ya sama ngebuat sirkulasi darah lancar, bener nggak? Itu. Kemudian minum Samples,
sehari 3 kali 2 atau 3 kali 3 untuk membuat sirkulasi darah lancar. Nah ini yang jika diibaratkan seperti kita perlu ngetap oli, kita perlu servis. Kemudian yang kedua itu seperti motor atau mobil juga, 6 bulan 1 tahun biasanya mobil atau motor diapakan? Ada yang tahu nggak? Itu kan tadi 1 bulan 2 bulan kita perlu ngetap oli kan, perlu membuat sirkulasi darah lancar ya itu. Nah sekarang kalau mobil itu butuh 6 bulan 1 tahun, lalu 1 tahun 2 tahun lah, motor atau mobil itu perlu diapain biasanya? Ada yang tahu nggak? Motor atau mobil itu setahun 2 tahun biasanya diapain? Servis ganti oli kan udah tadi ya, bersihin mesin kan udah tadi, ganti spare part. Ya ini ngebuka logika berpikir Bapak Ibu, oh ternyata seperti ini tubuh kita ya gitu, bongkar besar. Bu Destiny apanya dibongkar Bu? Ya ganti aki, servis besar, apalagi, ayo. Ya ini semakin teman-teman banyak komen seperti ini mulai ngaktifin, oh ternyata setahun 2 tahun motor aja perlu diservis besar ya gitu kan, dibongkar itu ibaratnya ya servis besar atau bongkar mesin lah ya gitu kan. Ya servis yang lebih gede ya. Jadinya motor itu dicek semuanya ya servis besar lah ya, ini perlu diganti, ini perlu diganti, ini perlu dicek seperti itu kan ya, ganti spare part ya, seperti itu di servis besar. Ini untuk motor atau mobil ya, sama kayak motor atau mobil itu pertama kan anggaplah bautnya longgar ya, baut longgar dibiarin lama-lama sebulan 2 bulan 1 tahun ini lepas, lama-lama ini lepas, ini kemudian berpengaruh ke ini. Badan kita pun seperti itu ya, mulai nyeri pinggang atau mulai kesemutan sedikit, mulai tidak nyaman di jongkok, mulai tidurnya agak susah kayak gitu kan, lama-lama dibiarin kan bermasalah juga. Sama kayak itu ibaratnya motor atau mobil itu sama kayak tubuhnya kita. Coba sekarang Bapak Ibu, setahun 2 tahun mesin itu kan perlu diservis besar. Kalau badannya kita kayak gitulah, kalau badannya kita ini, Bapak Ibu pernah nggak berpikir bagaimana cara bongkar body servis besarnya? Ada yang tahu nggak? Bagaimana cara bongkar bodinya? Karena nanti saat progresnya penyembuhan sakit pinggang, sakit leher, saraf kejepit, logika ini akan masuk nanti Bapak Ibu. Bagaimana ngebuat darah lancar, bagaimana bodinya dipermak seperti itu ya, bongkar body seperti itu. Ya kalau badan kita kira-kira diapain? Ada yang tahu nggak? Kalau untuk servis besar badan kita atau badan kita dipermak ini seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Sehingga materinya akan nyambung sebentar. Oh ternyata yang harus kita lakukan nanti ini perlu servis besar. Bagaimana cara servis besarnya? Medical check up kan untuk ngecek aja Bu Christina rumah. Senam atau jalan pagi, stretching, kereta, detok, apa lagi? Ayo. Kira-kira untuk membuat badan kita ini kayak dipermak itu, kayak dibongkar itu, kira-kira diapain? Puasa. Ya. Olahraga dan makan vitamin, cek darah lengkap. Ayo kira-kira apa? Berenang, yoga, ya. Terapi pijat, totok darah, totok saraf. Totok darah, totok saraf dia masuk ke ngetap oli ya, memperbaiki sirkulasi darah dia.
Nah, sekarang tentang body. Body kita ini untuk ngebuat bongkar body itu, salah satu yang bisa dilakukan Bapak Ibu adalah berenang. Ya, tadi ada yang jawab berenang. Ya, coba aja amatin pergerakan renang. Semua badan, tulang belakang, otot, saraf, itu semua bergerak. Ya, makanya salah satu terapi untuk saraf kejepit, salah satu treatment untuk sakit pinggang itu adalah berenang. Karena itu salah satu gerakan untuk ngebongkar body. Coba aja amatin. Ya, ya itu berenang yang pertama. Ya, salah satu untuk kebongkar body. Yang kedua yoga. Ya, stretching, ya, cium lutut. Kemudian yang senang yoga, Surya Namaskar, yoga bagaimana ngebuat tulang belakang bergerak terus. Ya, yoga banyak ada, tergantung keperluan ya. Itu yang untuk ngebongkar body salah satunya itu nanti berenang. Yang kedua yoga, stretching ya. Ya, bagaimana ngebuat badan itu longgar lagi ya. Badan itu tambah longgar. Tuh. Tuh. Ya. Ibaratnya seperti ini. Ada seseorang yang selalu dia main HP ya. Enggak, seperti saya ini selalu main online gitu ya. Enggak selalu main online. Jadinya otot mata saya ini saya latih terus untuk otot pendek. Ya, terus ngelihat HP. Akhirnya karena tahunan otot mata ini ngelatih di mata ini terus, akhirnya jarak jauhnya kalah. Jarak jauh itu agak kabur. Ya, jarak jauh agak kabur. Ya, akhirnya minus kan ya gitu kan. Ya, sehingga dihubungkan dengan tulang belakang itu, ya saya selalu melatih otot pendek saya. Akhirnya otot panjang saya jadinya otot penglihatan jauhnya, otot panjangnya itu kalah. Makanya minus. Sama. Orang yang gangguan tulang belakang, baik dia sakit pinggang, sakit leher, ataupun saraf kejepit itu, kebiasaannya itu hanya menggunakan otot pendek. Ya, duduk, berdiri, jalan. Stretching, berenang itu kan jarang sekali. Makanya sangat gampang sekali orang yang tidak pernah melatih otot panjang, mempermak bodinya, melonggarkan bodinya, itu terkena sakit pinggang, leher, saraf kejepit. Ini, itu yang kedua. Pada saat setahun 2 tahun lah kita perlu mempermak bodi dengan cara berenang. Ya Bapak Ibu, yang bisa dilakukan berenang atau stretching ringan. Nah kemudian yang ketiga, biasanya sepeda motor, ini Pak Baliago betul, gelantungan restock. Ini restock untuk mempermak tulang leher ya. Beda-beda. Jadi tulang lehernya sama stretching juga. Bagaimana membuat tulang belakang itu bergerak, ngelonggar. Setelah itu restock, pull up ya, sama restock pull up untuk memperbaiki tulang belakang. Ya, mempermak body lah itu. Kemudian yang ketiga, sepeda motor atau mobil itu setiap pagi biasanya diapain Bapak Ibu? Bapak Ibu punya motor, punya mobil, setiap pagi biasanya motor itu diapain? Dipanasin. Diapain lagi? Dipanasin mesinnya ya. Motor, mobil setiap pagi kan wajib kita panasin. Ya. Sebelum kita pakai wajib kita panasin. Benar nggak? Ya, betul, dipanasin. Sama. Badan kita ini setiap pagi ini sebelum dipakai harusnya dipanasin. Benar nggak? Kalau manasin bodinya kita, bagaimana caranya Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Ya hampir mirip. Apa namanya? Mesin ya, motor, mobil,
motor, mobil, setiap pagi sebelum kita pakai kita panasin, ya. Kemudian tubuhnya kita sebelum kita pakai bekerja kita panasin. Cara manasinnya gimana? Pertanyaan. Sehingga ini mulai membuat Bapak Ibu aware, membuat Bapak Ibu sadar, oh ternyata ini problem saya selama ini, ya itulah. Ya, olahraga 15-30 menit, olahraga ringan, ya, senam, stretching, ya, stretching ringan, olahraga ringan, ya betul. Nah, ini yang benar, ya. Kita aktivitas, kita bekerja, ya, kita bekerja kantoran, Bapak Ibu, atau usaha-usaha itu baru bangun, itu mesin kita dipanasin dulu, guys. Baru kita pakai bekerja. Benar nggak? Nah, sekarang masalahnya, saya tanya sama Bapak Ibu, jujur ya. Bapak Ibu sudah melakukannya kah? Setiap pagi, mesinnya sudah dipanasin kah? Jujur aja deh. Silakan komen deh. Belum. Ya. Karena kebanyakan orang itu loh. Orang yang problem sakit pinggang, saraf kejepit, leher, itu problemnya adalah itu. Mesinnya kayak motor itu, motor langsung diajak ngebut. Motor langsung diajak trek-trekan gitu. Sama kayak kita kerjakan, kita apalagi akhir bulan. Ya, harusnya kita panesin dulu mesin badan kita, malah kita langsung mandi, langsung kerja sampai malam. Itu malam juga ada aktivitas nonton, duduk, itu nggak ada olahraga. Akhirnya apa yang terjadi? Badan kita semua pegel kaku semua. Ya, badan kita kayak benar-benar kaku kayak gitu. Tulang belakang agak rapat, habis itu otot tegang semua gara-gara mesin kita ini belum dipanesin udah diajak ngebut, kayak itu. Ini makanya salah satu pemicu, saya kan sekarang banyak ketemu pasien-pasien sakit pinggang, saraf kejepit, rata-rata itu ya, dia pernah jatuh, habis itu yang paling banyak itu orang kantoran itu jarang olahraga. Ya, mesinnya dipakai terus, ya, mesinnya dipakai langsung kayak gitu, nggak sempat olahraga, akhirnya mulai sakit pinggang. Ya, ya. Kadang-kadang belum malah mandi, kadang-kadang. Ya, ini. Kalau berangkat ke kantor pagi-pagi tidak sempat stretching ya ini. Ini mulai. Ya, oh nggak mau luangkan waktu 5 menit untuk stretching. Jika tidak, ini investasi teman-teman semuanya kayak gitu. Jelas dong. Pagi-pagi bersepeda kan otomatis manesin diri dia, Bu. Ya, beda antara bekerja sama olahraga. Naik sepeda kan termasuk salah satu ngebuat semua badan bergerak. Itu ngelatih otot paha. Otot paha itu ada psoas seperti itu. Itu bagus dia. Ya. Nah, itu. Ini yang ngebuka awal tentang pertemuan kita malam hari ini. Bapak Ibu ngerti tentang kapan harus ngetap oli, ya, kapan harus pijet, kapan harus balur faras, habis itu kapan harus minum samplesnya rutin, ya, itu kan. Habis itu Bapak Ibu kapan saatnya bongkar body, kapan berenang, kapan stretching, kapan yoga kan. Terakhir bagaimana manesin diri, ya, body kita bagaimana dipanesin, ya. Itu kan pentingnya. Nah, perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Ya, semua tulang-tulang belakang ini, ya, tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, ya, tulang ekor. Ini pondasinya ini. Setiap tulang belakang tersebut, ya, setiap tulang belakang tersebut, ya, anggaplah nih tulang pinggang, itu tulang pinggang. Bapak Ibu lihat gambar di tengah-tengah ini, ya. Ya, tulang paling atas tulang leher, punggung, pinggang yang warnanya hijau, ya, sama tulang ekor warnanya oranye paling bawah, ya. Nah, setiap tulang belakang ini, ya, ini kan beda-beda dia, jadinya tulang, kebanyakan orang tadi Bu
Alida Hanum kan dia bilang sakit tulang belakang, sakit pinggang, setelah di MRI hasilnya lumbar 4. Yang mana sih lumbar 4? Ya itu aja sih. Nah ini kan yang kebanyakan orang itu tulang pinggang. Ya. Nah tulang pinggang ini kan ada 5 dia, 1, 2, 3, 4, 5. Nah setiap tulang belakang ini, setiap tulang-tulang ini dipisahkan oleh yang namanya bantalan cincin. Ya, ini yang coklat-coklat ini bantalan cincin ya Bapak Ibu ya. Ya, lebih jelasnya Bapak Ibu melihat gambar yang paling kiri ya. Ini yang gambar putih ini dilihat ya. Setiap tulang-tulang ini dipisahkan oleh yang namanya bantalan ya. Ini karet. Ya. Ini karet-karet ya, bantalan cincin seperti ini. Nah, pada saat bantalan ini posisinya normal, agak melebar, itu kita mau ngapain enak? Ya, kita mau ngapain enak? Mau jongkok enak, mau tidur enak, habis itu mau membungkuk, kemudian dari baru bangun, habis itu dari jongkok mau bangun, apapun enak, gara-gara bantalannya ini bagus dia. Ya, teman-teman ya, ini bagus, lebar semua. Nah, problem terjadi pada saat seseorang itu pernah jatuh. Ya, pada saat dia pernah jatuh, habis itu kemudian dia salah ngangkat posisi sampai kecetit kayak gitu. Sampai kecetit, habis itu sering olahraga berat-berat, ya ngangkat berat, ya fitness apapun, kurang pemanasan. Sama kayak karet lama-lama ditekan ya. Ditekan ya seperti ini ya, bantalan ini ditekan, akhirnya dia keluar ya. Karet itu ditekan kan pasti keluar ya gitu. Nah ini ibaratnya ini seperti yang merah ini yang Bapak Ibu lihat di gambar. Dia keluar dia. Nah, keluar ini neken saraf, itu yang disebut dengan saraf kejepit. Ya. Ya. Ini yang disebut dengan saraf kejepit. Ya. Hanya apa itu saraf kejepit yang paling penting ya? Suatu kondisi di mana bantalan cincin ya, ini yang dibilangnya, lihat teman-teman gambar ya. Bantalan cincin ini yang neken saraf. Itu yang disebut dengan saraf kejepit. Ya. Kalau nanti dia di tulang pinggang dia kejepit ya, jadinya bantalannya kejepit, dia kena di bagian tulang bagian 1 kayak itu nanti. Tulang bagian 1, tulang lumbar, tulang pinggang bagian 1, dia akan mengendalikan di bagian perut. Ya, pada saat Bapak Ibu bersin sakit, ketarik, pada saat batuk ketarik. Itu efek kalau di MRI kelihatan lumbar 1-nya masalah. Habis itu kalau lumbar 2-nya problem, itu mengendalikan paha belakang. Kalau di lumbar 3-nya kena, dia mengendalikan yang namanya lutut. Kalau lumbar 4 di L4 itu pinggang, bokong kena, lumbar 5 di kaki. Nah, saya ada cerita sedikit waktu saya senang olahraga ya, waktu kuliah. Jadinya hobi saya main bola. Main sepak bola. Jadinya hampir setiap hari saya main bola waktu kuliah dulu ya. Kuliah main bola gitu. Nah, biasa kalau main bola kan pasti jatuh lah. Saya jadi pemain bertahan, biasa jatuh kan, sliding biasa jatuh kayak itu. Saat kuliah itu saya nggak ngeh dulu. Saya tidak ngeh bahwa saya ada problem di tulang belakang. Yang saya rasakan saat kuliah itu saya waktu di kamar mandi itu nggak kuat jongkok. Ya nggak kuat jongkok. Jadinya walaupun toilet di kamar mandi itu toilet jongkok, saya duduk. Ya, saya duduk. Saya nggak ngeh itu. Jadinya saya kira itu biasa kayak gitu. Jadinya saya jongkok nggak kuat waktu saya kuliah dulu. Kemudian sampai udah bisnis usaha itu jongkok itu memang susah. Kemudian sekarang saya ngamatin setelah rutin di balur varas itu nggak ngerti, jadinya di balur rutin di bagian tulang belakang. Sekarang jongkok itu normal saya. Jadinya jongkok itu biasa. Nah jadinya pertanyaan sekarang sama teman-teman semuanya, untuk ngetes tulang belakang itu yang paling pertama itu, kalau saya seminar langsung berarti saya ajak bergerak Bapak Ibu. Ya, untuk ngecek tulang belakang kita sehat, itu yang pertama itu pasti jongkok. Bapak Ibu bisa jongkok nggak? Ya.
Halo. Bapak Ibu bisa jongkok Iya nggak? dong. Komen deh. Atau tadi Bu Halida Hanum atau Bu Esther ya Oh, itu masuk aja Bang, agak di yang tengah, nanti ada sempat rumah sebelah kiri, udah sambil divonis parkir saraf sama sepeda. kejepit, kemudian jatuh duduk kayak gitu. Itu coba tanya. Atau teman-teman yang lain deh komen Ya, deh. Bapak Ibu sebentar ya, aku bisa keluar jongkok nggak? sebentar lagi. Ibu Halida bisa tapi sakit ya itu kan. Itulah ciri-ciri bahwa tulang belakang ada masalah. Ya, tulang belakang mengalami perubahan posisi. Ya, itu tulang belakangnya itu agak rapat dia. Ini bisa ya. Ya, tulang belakang itu ditekan agak rapat. Saya malah ada kasus orang yang saya tanganin, beliau itu tabrakan. Jadinya pas tabrakan dia kepalanya ini ngantem kaca depan mobil. Jadinya agak lumayan keras. Dulu tinggi badannya 168, setelah tabrakan tinggi badannya 166, hilang 2 cm. Kemana 2 cm? Itu hilang 2 cm. Itu karena tulang belakangnya. Sebentar ya, saya ngambil gambar dulu ya. Ini semoga jelas. Jadinya pada saat dia tabrakan itu tulang belakang itu kayak ngerapat ya. Ya gitu dia. Makanya dari 168 langsung hilang 2 cm menjadi 166. Gitu. Makanya nggak heran banyak murid-murid SMA itu ingin nyari polisi itu ingin tinggi badannya naik. Ya, tapi lagi 1 cm 2 cm. Saya banyak ketemu teman-teman yang anak-anaknya yang nyari kepolisian itu ingin meninggikan badan 1 cm 2 cm agar dapat 165 kayak gitu tuh. Sebenarnya bagaimana ngebuat ini longgar, ditarik semua di tulang leher, ditarik semua. Ini bisa kembali. Ini. Jadinya semua problem itu gara-gara umur gitu. Umur ya, semakin ya di atas 30, 40, 50 tahun. Ya, yang berat menjaga tubuh kita adalah tulang belakang. Tulang belakang dijaga semua postur seperti itu. Jadinya kalau dia ada problem pernah jatuh apapun itu kayak ngerapet ya itu. Sehingga pada saat tulang belakang kita kaku ngerapet, ini yang problem. Yang pertama itu jongkok susah. Ya, ini bisa gampang ya. Bisa gampang sekarang setelah pakai Faras rutin Ibu Karmiati ya. Ya, yang sakit pahanya berarti lumbar 2 masuk. Kalau paha belakang, paha depan. Kalau paha depan lumbar 2, paha belakang lumbar 4. Ya. Nah, sama pertanyaan sama teman-teman yang hadir malam hari ini di webinar ataupun di seminar. Bapak Ibu jongkok bisa. Bangunnya gimana? Jongkok bisa, bangun yang setengah mati. Coba deh. Ya, sambil Bapak Ibu praktek di sana jongkok ya sekarang. Cara ngetes tulang belakang aja. Jongkok bisa, bangun yang berat. Bener gak? Ada gak? Yang jongkok bisa bangunnya berat. Ya Bu Halidah, bener kan? Ya. Itu salah satu ciri-ciri gangguan tulang belakang. Bangunnya dengkulnya nggak kuat, lututnya nggak kuat. Ya ini salah satunya ya. Jongkok bisa ya. Ada orang yang jongkok ya nggak bisa. Itu problem yang luar biasa. Jongkok dia nggak bisa. Sekarang jongkoknya bisa, bangunnya setengah mati. Itu ciri-ciri gangguan tulang belakang. Ya. Bu Yayu jongkok bisa, bangun agak berat, lutut berat ya ini. Ini kebanyakan problem banyak orang. Sekarang kan setelah paham ini kan, oh ternyata saya ada keluhan jongkok. Saya nggak ada keluhan sakit pinggang, tapi jongkok nggak bisa gitu. Itu mulai ada problem ya. Banyak. Jadinya tidak hanya pinggang sama leher aja problem-problem yang saya ini. Tapi tetap rutin pakai Farah jadi agak terbantu. Apalagi gendut, apalagi berat badan berlebih ya. Ya. Bisa jongkok dan bangun, tapi kalau kelamaan jongkok terus bangun suka tiba-tiba keliengan. Vertigo.
Ada asam lambung, Bu Gili Chandra? Itu biasanya problemnya ada di lambung biasanya itu. Ya, kalau ada problem di lambung itu vertigonya kumat ya. Vertigonya problemnya. Kalau lutut yang kaku tidak bisa jongkok, apa juga dari tulang belakang? Iya betul. Ya, sama ini ya. Yang berat di tubuhnya kita menjaga itu sebenarnya kan tulang belakang kita. Ya, anggap seseorang ya problemnya adalah di paha, di lutut, di betis, di kaki yang problem. Apakah dia sakit, apakah dia kaku ya. Jadinya sensor sarafnya yang kejepit itu dia membuat stimulus bahwa kakinya sakit. Ada orang yang kena angin aja sakit ya. Ada kakinya kaku, ada yang berat, ada yang kesemutan, panas, kram, seperti itu stimulus dari saraf. Ya, stimulus dari saraf. Kemudian pada saat problem di kaki seperti itu, harusnya kan yang dirongsen itu kaki, tapi kenapa tulang belakang itu dirongsen? Tulang belakangnya dirongsen di MRI. Di scan tulang belakangnya, oh dia tulang di lutut lumbar 3-nya masalah. Oh di kaki lumbar 5-nya masalah. Oh di bokong tulang ekornya, oh di sakrumnya masalah kayak gitu. Jadinya sumber semuanya itu ada di tulang belakang. Oke. Jadinya salah satu pemicu dari tulang belakang di L3 itu yang efek dia di lutut Bu Renata ya. Ini di lutut. Ini yang pertama. Kemudian kalau lutut sih sudut pandangnya banyak banget. Ya, ada orang lutut itu gara-gara cairannya yang habis, ya olinya habis. Hanya kadang-kala dibilang ya olinya habis perlu ditambahin oli ya, disuntik injeksi ya. Ada orang yang radang artritis, ya ada kelebihan cairan di lutut. Ini cairannya perlu dibuang. Habis itu gara-gara rematik, gara-gara asam urat lututnya bermasalah. Nah, sama yang paling vital itu adalah pengeroposan tulang. Ya, osteoporosis, keropos tulang. Jadinya banyak orang problem di lutut gara-gara pengeroposan di tulang. Ya, berawal dari cairan yang kering ya, berawal dari olinya habis, lama-lama dibiarin seperti itu. Ya, lama-lama dibiarin akhirnya rasa nyeri yang berlebihan masuk ke radang sendi, akhirnya jongkok susah, lurusin kaki susah, bersila susah kayak gitu, sehingga lututnya bermasalah. Nah, yang paling fatal kan lutut sampai dia di pengeroposan tulang. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau orang yang tulangnya keropos, kira-kira kalau lutut yang keropos itu dia berdiri itu harusnya roboh apa gimana? Ini saya ngajak Bapak Ibu untuk aware sedikit, sadar sedikit bahwa pada saat orang yang tulang lututnya keropos, ya osteoporosis di lutut, saat dia berdiri itu harusnya lutut badannya itu jatuh nggak? Lutut tulangnya langsung keropos nggak? Pada saat dia berdiri kalau tulang itu keropos, dia langsung jatuh apa tidak? Jatuh ya, logikanya kan itu ya, benar nggak? Saat tulang keropos, dia kena pengapuran, ya osteoporosis, dia berdiri itu jatuh logikanya kan, benar nggak? Ya, tapi kenyataannya gimana? Orang yang problem di lutut, orang yang pengeroposan di lutut, harusnya kan dia kayak bangunan, itu bangunan keropos ya itu kan. Jadinya bangunan keropos berdiri langsung terus ambyar kan itu kan. Tapi kenyataannya orang berdiri yang mengalami pengeroposan tulang, itu lututnya gimana? Badannya gimana? Kan tetap berdiri kan. Sebenarnya pengeroposan tulang itu istilah medis saja sih sebenarnya. Yang problem itu adalah otot yang menyangga lutut ini, otot yang menyangga lutut ini, ya sehingga otot dari lututnya ini problem, ya sehingga dia nggak kuat, akhirnya itu rasa nyeri kayak dibilang kayak keropos itu gara-gara
otot di lututnya yang lemah. Solusinya gimana? Melatih otot itu agar kuat. Agar kuat lagi. Kalau tulang belakang habis muskulasi sering. Nah, seperti itu. Kalau dengkul bunyi-bunyi itu, cairannya kurang. Itu perlu paras nanti. Nah itu. Kayak, oke ya. Kalau pinggang ke bawah, baik dia bokong, pinggang, panggul itu tulang dari tulang warna hijau ini dia masalah ya. Ya kalau ini dia perut kayak kaku pada saat dia bergerak itu kayak ketarik. Itu problemnya. Kemudian ini di bagian yang kedua paha depan, kemudian bagian ketiga ini di bagian lutut ya. Lutut ngerasa tidak nyaman, habis itu kalau di bagian 4 nih pinggang. Kalau tangan itu ada di toraks 1 dia, ini jadinya hubungan dari tulang leher. Kalau Bapak Ibu tekan di leher, ada ngonjol itu perbatasan ya, itu cervical 7 sama di bawahnya sedikit itu T1. Itu problem dia. Sebentar. Oke. Nah, apa sih penyebabnya kayak itu? Apa sih penyebab orang saraf kejepit? Jadinya saya ketemu klien pun atau Bapak Ibu pun yang mengalami mungkin kayak Bu Ervina tadi, kesemutan, pinggang sakit, lututnya tidak bisa ditekuk, tidak bisa bersila. Pertanyaan pertama, pernah jatuh nggak? Kalau Bapak Ibu pernah jatuh itu seperti alarm nanti dia. Jadinya sama kayak tadi tulang, ini ya, tulang belakang. Setiap tulang belakang ini ada bantalan cincin ya. Pada saat jatuh itu kayak ditekan dia. Nah, ditekan ini keluar warnanya merah di sini. Nah, kalau dia belum neken yang warna kuning ini anggap misal saraf dia. Kalau dia pas jatuh ini dia pasti keluar ya Bapak Ibu. Pas jatuh ini keluar, kalau dia belum neken saraf, dia belum ada keluhan. Belum sakit, belum kesemutan, belum panas. Tapi udah neken saraf, dia itu masih aman. Makanya salah satu pemicu keluhan saraf kejepit, pertanyaan pertama, Bapak Ibu pernah jatuh apa tidak? Kalau sudah pernah jatuh, itu perlu menjadi sebuah PR. Karena pada saat Bapak Ibu jatuh, ya pada saat jatuh ini tulang belakang Bapak Ibu berubah posisi dia. Dia melindungi pada saat seseorang jatuh, baik dia jatuhnya ringan, jatuh motor, jatuh duduk, atau jatuh apapun posisinya itu, tulang belakangnya berubah. Kenapa bisa berubah? Karena pada saat seseorang jatuh, tulang belakang itu, ya rusuk tulang belakang itu, dia melindungi agar jantungnya aman, agar ginjalnya aman, agar paru-parunya aman, agar hatinya, organ dalam itu aman. Makanya dia berubah sedikit, langsung dia mereposisi semua susunan-susunan di bantalan cincin tersebut. Akhirnya bantalan cincin itu nggak keluar ya. Makanya kalau Bapak Ibu pernah jatuh, kemudian sakit pinggang, itu berarti problem di tulang belakang. Kelihatan sekali dia. Ya, makanya Bapak Ibu kalau udah sering sakit pinggang, sering sakit leher, sering tangannya nggak bisa diangkat kayak gitu, itu berarti tulang belakangnya masalah. Gara-gara pernah jatuh. Beda dengan Bapak Ibu tidak pernah jatuh, tapi suka kuliner. Ya, suka makan daging, suka makan lemak, ya kaki 4 jeroan, akhirnya suka makan itu. Kesemutan di kaki, kesemutan di tangan, ini murni problem di dalam. Ini dua hal yang berbeda dia. Makanya kita harus breakdown dulu, kita harus tanya dulu.
Pernah jatuh nggak? Oh, saya nggak pernah jatuh. Suka kuliner nggak? Oh, saya hobi. Berarti problemnya di darah, bukan di saraf. Ini dua hal yang berbeda yang membersihkan nanti, membereskan nanti. Ini kalau sudah pernah jatuh, ya mulai problem itu akan kelihatan bahwa tulang belakang ada masalah. Akhirnya otot atau saraf yang akan ketekan. Kalau nanti Bapak Ibu ada sakit pinggang gitu, atau ada sakit paha atau lutut, anggaplah di paha ya Bapak Ibu ya. Pada saat dia ototnya kejepit, otot atau urat yang kejepit, sakit di bagian paha itu ketemu titiknya. Oh, ini sakitnya ketemu titiknya, itu berarti otot yang kejepit. Kalau saraf yang kejepit, sakit di bagian paha ya itu, nggak ketemu titiknya, itu saraf yang kejepit. Jadinya sistem listriknya yang kejepit ya itu. Yang itu sampai sini ya. Itu perbedaan dari otot kejepit sama saraf kejepit ya. Ya. Jadinya kalau Bapak Ibu pernah jatuh ya itu. Nah, sekarang lah Bapak Ibu ya tanya-tanya diri lah, pernah jatuh nggak gitu kan? Oh, saya pernah jatuh dulu waktu SD, waktu SMA saya pernah jatuh motor, jatuh main bola, jatuh apa ya, jatuh di kamar mandi pernah. Kalau sudah pernah jatuh, ini alarm. Tinggal sebentar kita nyari solusinya, bagaimana cara menyelesaikannya gitu, benar nggak? Ya, kemudian angkat berat. Saya ketemu salah satu, tadi kan teman-teman ngelihat ya Ibu Esther umurnya 60 ya Bu Esther ya, Bu Halidah Hanum umurnya 68. Orang yang sudah berumur mengalami saraf kejepit. Ada nggak orang yang muda saraf kejepit? Umur belasan, puluhan itu ada nggak? 20-an. Ada orang ini baru tamat SMA ya, mau nyari kerja. Kan, tamat kuliah kayaknya 25, 24 umurnya, baru 20-an umurnya. Beliau jatuh waktu SMA naik motor. Habis itu setelah tamat kuliah itu dia mengisi kesibukan sebelum bekerja itu dengan nge-gym yang angkat berat. Ya. Ngangkat berat. Akhirnya dia kena saraf kejepit. Nggak pemanasan, langsung kena saraf kejepit dan sakit saraf kejepitnya parah banget. Ya. Itu saya amatin gara-gara anggap deh ini ya. Dia pernah jatuh, bantalan ini pasti keluar. Kemudian yang kuning ini agak jauh. Habis itu terus dia agak ajak neken-neken ya. Tekan yang angkat berat, tekan. Akhirnya ini tambah kental di sini. Ya, merahnya ini tambah keluar, dia neken, akhirnya dia langsung kena saraf. Makanya orang yang pernah jatuh, ditambah dia sekarang banyak aktivitas nge-gym, itu problem. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang ada gangguan sakit pinggang, sakit lutut, sakit leher, atau apapun keluhan di bagian badan, kalau udah pernah jatuh, hindari yang namanya ngangkat berat. Ya, nge-gym atau ngangkat berat itu dihindari. Kalau saya di bagian lutut suka terasa nacam. Nacam itu apa, Bu? Nikam. Ya sama. Ibu pernah jatuh nggak? Kalau pernah jatuh berarti tulang belakangnya perlu diberesin. Kalau tidak pernah jatuh, tidak suka ngangkat barang berat, habis itu tidak tidak, ini yang ketiga salah posisi ya. Jadinya salah posisi ngangkat. Ya, salah posisi sampai kecetit. Saya ada beberapa ketemu orang yang gara-gara ngangkat kotak teh gelas. Teh gelas kan ringan, nggak sampai 2 kilo dia. Ringan kotak teh gelas. Ngangkat yang ringan bisa langsung kecetit. Ya, itu gara-gara memang ada problem tulang belakangnya di. Ya, jadi kan orang kecetit itu biasanya ngangkat barang-barang berat. Ya, ini salah posisi ngangkat itu langsung. Jadinya kalau udah pernah ada ketiga indikator ini berarti problemnya ada di tulang belakang. Nah, berikutnya bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk ngobatin perubahan posisi tulang belakang yang membuat tidak nyaman di badan? Ya, kalau dia problemnya di tulang leher, efeknya nanti salah satu tangan itu agak susah diangkat. Ada nggak teman-teman di webinar ini salah satu tangan susah diangkat? Apalagi ibu-ibu
pada saat dia pakai ngait BH itu agak susah, sisiran susah kayak gitu. Itu gara-gara tulang lehernya bermasalah. Habis itu kalau tulang pinggang ke bawah itu problem, pasti banyak di pinggang ke bawah dia problem. Kemudian secara medis saraf kejepit atau problem di tulang belakang itu hanya ada dua, ya, bagian tulang leher sama tulang pinggang. Bagian ngejepitnya di tulang cervical pinggang, leher sama tulang pinggang. Jadinya ya kenal di dunia saraf kejepit hanya saraf kejepit leher ataupun saraf kejepit pinggang itu aja. Padahal sebenarnya tulang punggung itu bisa saraf kejepit loh. Ya, saya ada kasus di Manado kemarin ya, itu waktu VTT Manado apa itu kemarin ya. Dan di seminar Manado ada salah satu member saya, itu dia memang hobi kuliner di sana, habis itu nggak pernah jatuh sih. Banyak banyak baca buku dia. Kemudian dicek, dia ngerasa dada kirinya tidak nyaman, kerasa tusuk sampai ke belakang. Habis itu dada berdebar-debar, jantung sering berdebar-debar agak keras. Habis itu pokoknya dia cepet lelah, bermasalah. Dicek kolesterolnya normal, dicek asam urat, tensi, kemudian gula darah semua normal. Darahnya lumayan bagus. Kemudian dicek jantung, dikira jantungnya masalah, jantungnya di eko ya, dicek jantungnya di EKG, jantungnya normal semua. Sampai heran, kok kenapa ya darahnya bersih, jantungnya bagus, tapi ngerasa jantung ada gangguan. Akhirnya solusinya adalah pasang ring jantung. Nah, pada saat pasang ring jantung, pada saat itu VTT di Manado, saya ngobrol sebentar. Oh, ini problemnya tulang belakang. Ada tulang belakang ibu, itu bantalannya neken saraf yang mengendalikan torak 2, yang mengendalikan organ jantung ibu. Kayak gitu kan. Saya cerita sedikit, habis itu saya balurin Farah sama ada stretching sedikit ya. Gerakan-gerakan sedikit. Akhirnya harusnya pasang ring jantung, nggak jadi pasang ring jantung. Berarti sebenarnya kejepitnya bukan hanya di leher sama di pinggang aja, di dada pun ada kejepit. Ini yang terakhir saya banyak ketemu orang-orang yang psikomatis ya, orang-orang yang gangguan asam lambung tinggi yang agak parah banget. Dia udah bertahun-tahun gangguan asam lambung nggak beres-beres kayak itu. Habis itu di endoskopi lambung bersih kayak gitu kan. Kemudian dia ngatur diet ya, bagaimana orang yang lambung itu ya, atur diet benar-benar ya, makanan, hindari bubur, hindari ayam, telur, mie, santan, pedas, hindari makanan itu bagus banget. Kemudian di jalur spiritual, di jalur kita juga diatur bagaimana dia ya ngatur emosi, tapi nggak beres-beres ya, masih punya rasa-rasa yang bagaimana gitu asam lambungnya gitu. Saya bilang intinya di titik-titik tertentu Anda udah bebas ya, di lambungnya udah bersih, dietnya udah bagus, kemudian ya jadinya udah lebih tenang, tapi ngerasa lambung itu bermasalah. Jadinya sendawa terus. Akhirnya saya bilang, ini sebenarnya problemnya ada di tulang belakang bagian tulang T6, saya bilang, torak 6 yang mengendalikan lambung. Ini yang problem. Ini dibalut dan saya bilang ini dibalur Faras, habis itu carikan bola yoga, sering-sering pakai gerakan kayang itu kan. Gerakan yoga. Ya. Balur Faras ini di bagian titik ini banyakin, habis itu ambil gerakan kayang ke belakang gitu. Nah, dilakukan sama beliau akhirnya. Jadinya setelah di balur Faras sampai sekarang itu lambungnya jarang banget kumat. Malah lebih enak, jadi gangguan psikomatisnya itu hilang. Itu keren banget. Itu karena tidak hanya leher sama pinggang aja yang bisa kejepit, jantung sama lambung pun bisa kejepit dia kayak gitu. Nah itu. Nah sekarang bagaimana terapinya? Tapi saraf kejepit itu sebenarnya ada 3 ya. Ya, ini ada 3. Yang pertama tentang kelenturan, bagaimana ngebuat tulang belakang lentur. Bagaimana ngebuat badan kita yang kaku ya, yang agak rapet ini lentur, titik kayak gitu. Nah, makanya
tadi Bu Esther, habis itu Bu Halidah Hanum. Ya, dia nggak ngerti titik, dia nggak ngerti bagaimana cara terapi saraf kejepit, tapi digosok terus sama Faras, dibalur terus sama Faras, sembuh. Bu Halidah sembuh, Bu Esther sembuh. Kok bisa sembuh kayak gitu? Gara-gara tulang belakangnya dilenturin ya ini. Habis ini yang kedua pemanasan, yang ketiga reposisi. Nah, bagaimana lebih detail? Ini pelenturan. Bagaimana cara melenturkan tulang belakang? Yang pertama itu yoga pasti kan. Ya, gerakan-gerakan yoga. Kalau Bapak Ibu nggak ikut yoga, cukup stretching dengan menggunakan cium lutut duduk atau cium lutut berdiri udah cukup. Bagaimana memanjangkan tulang belakang sama ke bawah itu kan cium lutut duduk, cium lutut berdiri. Pakai aja 3 gerakan, duduk, berdiri, sama posisi ke belakang kayak kayang itu ya. Bapak Ibu ke belakang. 3 gerakan ini untuk memanjangkan tulang belakang, untuk melenturkan tulang belakang. Ya. Yang kedua, yang bisa untuk melenturkan tulang belakang itu naik sepeda. Pada saat Bapak Ibu naik sepeda, ini khusus untuk problem-problem di bagian pinggang ke bawah, di bagian lumbar 1, 2, 3, 4, 5, di bagian tulang pinggang. Ini wajib dia naik sepeda. Kenapa? Karena pada saat naik sepeda, dia melatih otot paha. Itu otot paha namanya otot psoas. Jika otot psoas ini dilatih, ini mulai longgar, otomatis nanti di bagian tulang punggung ini akan longgar. Makanya salah satu untuk ngelenturin tulang belakang adalah naik sepeda. Yang ketiga, tangga. Naik tangga sama. Naik tangga, pada saat naik tangga, turun tangga, ini melatih otot psoas di paha. Saat otot psoas ini dilatih, otomatis nanti dia tulang punggungnya akan mulai longgar. Kemudian berenang sama Faras. Ya, intinya Bapak Ibu jika tidak sempat yoga, apalagi sempat yoga, stretching, sempat naik sepeda, kemudian dengan Faras ini fungsinya adalah untuk melenturkan tulang belakang. Kenapa? Karena ada beberapa kandungan Faras, contohnya cendana, habis itu ada nutmeg, pala. Ini fungsinya ngebuat tulang belakang itu rileks dan lentur. Ya, pada saat Bapak Ibu ada keluhan di saraf kejepit, sakit pinggang, sakit leher, punggung, apapun di lutut ya itu, tulang belakang ini diambil minimal 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena pada saat 30 menit ini dibalut agak banyak, kemudian minyak paras ini dipanasin dulu, pakai burner. Jika tidak pakai burner, pakai sendok aja, sendok dikorek gas, itu dipanasin, baru dibalurin tulang belakang. Fungsinya adalah gimana ngebuat tulang belakang ini lentur dan longgar gitu. Ya, pada saat dia lentur longgar itu setidaknya darah mulai ngalir bagus. Habis itu tulang belakang longgar, kemudian bantalan ini setidaknya dia mulai pelan-pelan agak masuk sedikit, gara-gara ini agak longgar ya. Bantalan yang warna merah yang saya tunjukkan ini itu mulai longgar gitu ya dia. Nah, orang yang gangguan tulang belakang ini tidak boleh diam, dia harus bergerak. Makanya orang yang gangguan tulang belakang, baik sakit pinggang, sakit leher, punggung itu, baru bangun ini dia menderita. Badannya pegel kaku, malah pinggangnya kayak kaku, gimana rasanya itu. Duduk susah, baru bangun nggak nyaman. Itu gara-gara tulang belakangnya itu, nah di tulang belakang itu ada namanya bantalan ini, darahnya mengental. Itu bantalan cincinnya ini mengental ya. Kalau di MRI mengental ya. Nah, makanya pada saat pagi ada gerakan sedikit, jalan-jalan sedikit, stretching sedikit, naik sepeda sedikit, darahnya encer, badan enak kayak gitu. Makanya sakit seperti ini tidak boleh diam, harus dia bergerak. Cara bergeraknya itu ya yoga, naik sepeda, kemudian naik tangga, berenang, kemudian dibalurin Faras. Kemudian Faras ini manfaatnya apa saja sih untuk saraf kejepit? Yang pertama, Faras ini dari kandungan itu 108 tanaman obat ini fungsinya untuk membantu proses penyembuhan saraf kejepit. Kemudian dia fungsinya untuk membersihkan darah, mengobati asam urat, sakit pinggang, leher kaku, vertigo, asam lambung, leher tegang, susah tidur, stroke. Jadinya manfaatnya banyak banget Faras ini. Nah, jadinya semua manfaat ini gara-gara tulang belakangnya longgar dulu. Oke. Kemudian yang kedua pemanasan. Untuk memanaskan badannya kita, untuk memanaskan tulang belakang kita. Jadinya orang-orang yang udah gangguan saraf kejepit, salah satu solusinya adalah bagaimana memanaskan tulang belakang, bagaimana memanaskan bantalan cincinnya itu. Yang pertama pasti pakai fisioterapi. Ya, fisioterapi.
Kemudian kalau yoga Surya Namaskar, yoga khusus untuk tulang belakang. Ini aja Bapak Ibu nanti bisa search di Google ya atau di YouTube ya. Cari Surya Namaskara ya, yoga Surya Namaskar khusus gerakan untuk memanaskan tulang belakang. Sehingga Bapak Ibu melakukan gerakan Surya Namaskar nanti Bapak Ibu otomatis nanti badan itu panas, tulang belakang itu darah ngalir semua. Ya, darah ngalir semua, tulang belakang hangat. Bagaimana darah ngalir di sana ya? Bagaimana otot di tulang belakang itu mulai panas, mulai aktif bekerja. Kemudian dari sisi suplemen yang bisa saya rekomendasi untuk pemanasan ini adalah Samples. Samples ini salah satu kandungannya adalah daun murbe, kemudian manggis. Ini fungsinya untuk ngebuat sirkulasi darah lancar. Sama jika ada penggumpalan darah, ini membantu mengencerkannya. Makanya pada saat Bapak Ibu minum Samples, ya di orang-orang yang gangguan sakit pinggang, saraf kejepit, kadang-kadang minum Samples langsung berkeringat. Langsung tulang belakang itu langsung hangat. Karena fungsinya adalah membuat badan panas. Ya, karena kandungan dari manggisnya. Kemudian, clove stem sama clove bud. Jika Bapak Ibu ada keluhan jika Bapak Ibu ada rasa sakit nyeri yang tidak ketahan, sakitnya minta ampun, sakitnya minta ampun, yang bisa Bapak Ibu lakukan itu adalah pakai clove stem sama clove bud ini. Clove stem sama clove bud ini mengandung salah satu kandungannya adalah eugenol. Eugenol fungsinya untuk mematikan rasa. Pada saat Bapak Ibu bisa bergerak, rasa sakitnya dikendalikan dulu, Bapak Ibu bergerak itu mulai longgar, lentur itu, otomatis nanti bantalannya itu mulai melepaskan diri, melepaskan saraf atau otot yang kejepitnya nanti di sana. Jika ada rasa sakit, nggak bisa nahan, tidur susah, kemudian bergerak susah, itu pakai clove stem nanti atau clove bud. Ini fungsinya untuk mematikan rasa secara alami. Ini bagus sekali untuk keluhan-keluhan yang agak sakit. Ya, ini Samples ini bagus untuk saraf kejepit yang memanaskan darah, sakit pinggang, asam urat, kolesterol. Jadinya Samples ini memang didesain untuk bagaimana ngebuat sirkulasi darah lancar, kemudian memanaskan darah. Ini clove bud anti peradangan nyeri, kandungan eugenol tinggi. Kemudian reposisi tulang. Kalau Bapak Ibu amatin, jika Bapak Ibu yang keluhan saraf kejepit membalurkan minyak faras ini berfungsi jadi 3 titik dia. Yang pertama, jika dibalurkan agak lama, dia langsung melenturkan. Saat dibalurkan agak lama, dia langsung memanaskan tulang belakang. Yang ketiga, saat tulang belakang lentur dan panas, otomatis dia langsung switch. Langsung dia merubah sedikit posisi bantalan cincin. Makanya Ibu Esther tadi, Bu Halidah itu cukup dibalurin faras agak banyak, langsung switch. Bantalannya langsung berubah, langsung mulai mengurangi rasa nyerinya. Makanya faras ini salah satu solusi buat Bapak Ibu yang ada gangguan saraf kejepit, sakit pinggang leher, tapi agak lama dia diambil di bagian tulang belakang. Karena dia langsung ngelenturin, manesin, sama mereposisi. Reposisi yoga sama perbaikan tulang belakang. Kalau Bapak Ibu yang ada di Bali yang mau memperbaiki mereposisi tulang belakang, jadinya balurin faras. Jika mau direposisi dengan praktisi, saya praktisi tulang belakang untuk memperbaiki, Bapak Ibu bisa hubungin saya. Jika tidak pun, cukup dibalur dengan faras sama gerakan-gerakan stretching ringan. Habis itu cium lutut duduk, cium lutut berdiri. Ini fungsinya untuk bagaimana men-switch, mereposisi tulang belakang, seni-seninya. Agak sakit memang di awal. Ini melatih otot panjang kita agar aktif dulu ya. Nah ini, oke. Ada beberapa pertanyaan ya. Saya pernah terpleset saat hamil 2 kali, Pak. Dan saat saya masih nifas, nggak sengaja benerin kasur, jadi sakit perut seperti hernia.
Sampai sekarang saya nggak bisa angkat barang yang seberat 10 sampai 15. Pasti sakit perut saya. Masalah tulang belakang apa hernia. Ya. Pada saat ibu melahirkan ya, melahirkan normal ataupun sesar itu pasti kadang-kala perutnya agak turun sedikit ya. Pasti perutnya agak turun sedikit. Jadinya solusinya perut juga dibenerin. Yang kedua tulang belakang pasti. Hampir rata-rata orang yang habis melahirkan punya problem di pinggang. Kenapa? Coba aja ibu amatin ya. Ibu Melita amatin ya. Orang yang hamil itu dia bebannya berat banget di tulang belakang. Dia megang janin itu berat banget ya. Jadinya selama 9 bulan tulang belakang ini bekerja berat. Akhirnya habis itu langsung sakit pinggang. Jadinya yang bisa nanti ibu Melita lakukan itu balurin tulang belakang agak lama ya. Ini 30 menit wajib diambil tulang belakang. Agak banyak, agak dipanasin biar dia lentur, panas, reposisi. Habis itu ambil gerakan cium lutut sama posisi kayang. Kalau nggak nanti Ibu Melita cariin aja bola yoga yang bisa sweep ke belakang. Simpelnya Bu Melita harus gerakan ke belakang, memanjangkan tulang belakang. Bu Melita ya. Bu Hedi, Pak kalau posisi duduk terus mau rebahan kadang kayak uratnya jadi tarik dan sakit itu tulang belakang Bu Hedi ya. Jadinya jarang olahraga Bu Hedi seperti itu. Jadinya ini perlu tulang belakangnya dipermak sedikit, tulang belakangnya dibalur agak lama, kemudian ambil ya mumpung di sana dekat sama laut, di sana berenang air laut. Habis itu kalau nggak berenang naik sepeda ataupun nanti gerakan-gerakan stretching yoga. 2 minggu yang lalu ketika saya bangun tidur di bagian bokong sebelah kiri kira-kira 3 cm dari tulang ekor terasa sangat sakit, tapi sakitnya tidak terus-menerus, sangat terasa kalau badan terasa capek. Kalau itu kenapa ya Pak? Nah ini problemnya tulang belakang. Jadi tulang belakang lenturin pakai minyak faras Bu ya. Lenturin pakai minyak faras, habis itu ambil posisi cium lutut duduk, cium lutut berdiri. Ya, Pak Pas, mohon izin bertanya. Ini ada calon konsumen yang mempunyai gejala pengapuran tulang belakang atau lebih cepatnya osteoartritis. Sesuai diagnosa dokter seperti karena saya menyarankan untuk dibaluri dengan faras pasir dan ditambah sampel. Apakah advice saya untuk beliau? Betul. Ya. Dan satu lagi, latih dia posisi jika dia pengeroposan, pengapuran di bagian tulang lutut, latih tulang lututnya untuk pelan-pelan dia megang kursi, jongkok pelan-pelan, bangun lagi jongkok. Ini dilatih. Intinya pengapuran itu adalah ototnya yang tidak kuat memegang persendian itu. Ya, kalau dia pengapuran di siku nanti ini dilatih nanti. Jika tidak pernah dilatih, selamanya dia tidak akan pernah bisa memakai lututnya, sikunya, atau badan-badan yang mengalami pengeroposan. Sama ada orang yang tulang belakang, problem di tulang belakang sampai dia posisi tulang belakang itu punggungnya itu gede sebelah kayak itu. Saat gede sebelah itu berarti kadang-kadang ototnya nggak maksimal ya. Ototnya nggak maksimal mengedarkan makanan. Sehingga nanti cara terapi faras itu wajib tulang belakang nggak banyak, habis itu latih dia posisi sit up. Ya posisi kalau nggak cium lutut duduk, cium lutut. Ini investasi ya, dalam artian ini gerakan-gerakan ini ya, balurin faras sama gerakan ini tidak instan langsung, tapi ini investasi untuk pada saat tulang belakangnya benar-benar kuat, itu semua keluhan yang lain itu gak akan pernah datang lagi ya. Makin semangat yoga tiap pagi ya. Ini kan saya mengajak Bapak Ibu aware ya. Saya ada beberapa orang yang datang ke rumah, dia itu udah terapi ke dokter Shiro ya. Dokter Shiro itu dokter tulang belakang chiropractic. Dia itu bayar 40 juta. Itu diambil kalau tidak salah dia ngambil 12 kali pertemuan, bayar 40 juta. Sekali pertemuan itu sesinya 15 menit ya, 10 sampai 15 menit ketemu sama dokter. Kemudian yang disuruh sama dokter Shiro itu adalah di rumah latih gerakan ini setiap hari pagi dan malam kayak gitu kan. Bagaimana setelah diperbaiki ototnya dikuatin kayak gitu. Ya cium lutut duduk, cium lutut berdiri, yoga ini kayak gitu. Kemudian naik sepeda ini yang dilatih kayak gitu kan. Cuma problemnya orang itu malas bergerak, itu aja sih. Jadinya kalau Bapak Ibu
melatih orang bergerak untuk sembuh itu keren banget ya. Cukup di balur faras sembuh orang kayak gitu. Balur faras, habis itu latihan untuk dia stretching, dia berenang gitu. Itu banyak orang terbantu semuanya. Nah, sama cara membalurkan faras di semua jenis keluhan, terutama cara mengganti tulang belakangnya. Jadinya ini tulang belakangnya dari atas ke bawah. Kenapa atas ke bawah? Ini untuk membuat tulang belakang itu rileks dia. Jadinya atas ke bawah fungsinya untuk menurunkan tingkat energi. Kalau bawah ke atas untuk menaikkan tingkat energi dia. Jadinya untuk kalau pagi hari wajib ya dari bawah ke atas. Kalau malam hari karena orang yang sakit itu susah tidur. Makanya penting untuk membuat energi tubuh itu turun dengan membalurkan faras dari atas ke bawah kayak itu. Ya. Oke, bagaimana saya bisa nonton lagi penjelasan Pak Prasa ini karena bermanfaat untuk kami ya. Oke, ya. Nanti di YouTube aja bisa ada kok Bu Elida ya. Nah, tadi saya lupa ciri-ciri orang yang gangguan tulang belakang atau saraf kejepit ya. Yang pertama yang bisa dilihat itu jongkok. Jongkok susah, bangunnya susah. Yang kedua pundak. Pundak ya. Pundak Bapak Ibu. Itu kadang-kadang Bapak Ibu pada saat foto itu orang lain ngelihat. Benerin dong pundaknya kok. Pundaknya seperti itu tinggian salah satu. Padahal seseorang itu merasa pundaknya udah sama. Kayak gitu. Jadinya ini kelihatan sekali ciri-ciri orang yang gangguan tulang belakang atau saraf kejepit. Yang kedua bibirnya. Pada saat senyum, foto gitu. Bibirnya itu tidak begini, tapi dia miring salah satu. Tadi kan Bapak Ibu bisa ngelihat Ibu Halidah yang ada gangguan saraf kejepit kan tulang belakangnya ada berubah sedikit. Jadinya kelihatan sekali pada saat Bu Halidah senyum itu bibirnya tidak simetris, agak miring sedikit. Habis itu yang paling kelihatan itu orang yang gangguan tulang belakang itu kakinya panjang sebelah. Ya, kakinya panjang sebelah. Jadinya pada saat kaki panjang sebelah itu lama-lama dibiarin itu jalan akan kelihatan. Jalan itu kelihatan agak miring sedikit jalan itu, agak goyang. Itu kaki panjang sebelah. Ya. Oke, nah cara balur faras itu seperti apa sih untuk gangguan tulang belakang? Yang pertama wajib yang bagian yang kedua tulang belakangnya dari atas ke bawah itu wajib diambil 30 menit minimal ya. Kenapa 30 menit? Ini ingat aja teorinya. Tulang belakang harus lentur. Minyak faras mampu melenturkan tulang belakang karena ada kandungan cendananya di sana sama natnya palanya di sana. Yang kedua, dia perlu pemanasan. Faras itu mampu memanaskan tulang belakang dengan kandungannya. Ada jahe, ada ginseng, ada gaharu. Memanaskan tulang belakang. Yang ketiga, mereposisi. Pada saat lentur, panas, pasti reposisi. Sama kayak Bapak Ibu memanaskan sesuatu, itu pasti berubah bentuknya. Nah, faras itu kerjanya seperti itu. Makanya banyak orang saraf kejepit sembuh gara-gara 3 teori itu dilakukan. Ya, problem terjadi orang nggak sembuh-sembuh saraf kejepit gara-gara tulang belakangnya jarang sekali diambil dan pengambilannya terlalu singkat. Ya, 1 menit, 2 menit selesai. Itu yang membuat saraf kejepit itu lama sembuh. Tapi jika diambil minimal 30 menit, apalagi bisa 40 menit, itu beda banget cara ngambilnya. Pasti orang itu mulai tulang belakang longgar, panas, langsung reposisi sweet ya. Ya. Nah, pantangan untuk saraf kejepit, ya tadi Bapak Ibu ngelihat dari gambar ya. Ada namanya bantalan cincin yang itu bisa kayak mengeras dia. Kayak kental ya. Saya bilang sih kalau ditunjukkan dengan gambar itu kayak keras dia. Makanya orang yang gangguan saraf kejepit tidak bergerak, harus dia bergerak. Harus banyak dia stretching, harus dia pemanasan. Kenapa? Karena darah ini bantalan ini harus encer terus. Sehingga yang bisa dikontrol nanti dari makanan. Yang makanan yang pertama itu daging kaki 4. Hindari makanan-makanan kaki 4. Karena Bapak Ibu makan kaki 4, makan sapi, kemudian kalau ini makan babi, itu kadang-kadang langsung ngantuk. Karena ini akan membuat darah mengental. Hindari ini. Kemudian jeroan-jeroan juga membuat mengantuk, darah mengental. Air es, apalagi air es. Bapak Ibu minum air es itu kadang-kadang langsung kelingan. Ini membuat darah mengental. Kemudian dari sisi olahraga, hindari olahraga yang main volley, hindari. Kenapa volley? Orang gangguan tulang belakang, saraf kejepit itu sakit pinggang, kakinya panjang sebelah. Jika dipaksakan dia posisi nyemes ya, volley bulu tangkis itu membuat tambah menekan di bagian tulang panggul. Akhirnya dia akan berpengaruh ke tulang belakang. Kemudian hindari angkat berat, fitness hindari. Gangguan yang udah ke saraf kejepit. Kemudian gerakan sama berulang terlalu lama duduk.
Ya, banyak orang yang gangguan sakit pinggang atau banyak orang yang tidak pernah anggaplah dia itu pernah jatuh kan. Kemudian sakit pinggang gara-gara terlalu lama duduk di kamar mandi ya, duduk nyuci kayak gitu, itu lama. Apalagi orang yang udah gangguan saraf kejepit suruh nyuci di kamar mandi itu problem pasti. Kemudian banyak berdiri, orang yang banyak berdiri juga problem. Hindari gerakan yang sama berulang. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang kerja kayak gitu. Pada saat kerja itu duduknya 5 jam. Hindari terlalu lama. Ya 1 jam 2 jam bangun stretching ringan, cium lutut duduk, cium lutut berdiri, habis itu lagi duduk kan masalah. Tapi pada saat lama bangunnya itu pasti problem nanti kayak gitu. Ya. Nah, oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, tulis di komentar, nanti MC akan membantu. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini setidaknya ini memberikan gambaran sama Bapak Ibu bahwa saraf kejepit itu bisa dibantu secara alami. Bisa diobati secara alami dengan minyak faras sama samplasnya itu. Ya. Oke, sekian dari saya malam hari ini. Saya kembalikan acara malam hari ini sama MC Luciana. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jikapun ada pertanyaan yang masih kelewat, nanti sebentar Mbak Lucy yang akan bantu mengkondisikan ya.